Hai sobat semua, ayo duduk santai dulu. Saya yang namanya Bang Desa mau ceritain tentang perangkat desa nih. Ada kepala desa yang memimpin dengan baik, sekretaris desa yang catat semua baik, bendahara desa yang kelola uang rakyat, perangkat desa kita jaga desa dengan cinta. Selamat datang kembali di channel Bang Desa. Semoga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan investasi terbaik untuk masa depan. Namun, kita tidak bisa memungkiri bahwa terkadang faktor ekonomi menjadi kendala bagi sebagian orang tua dalam membiayai sekolah putra-putrinya. Untungnya, pemerintah menyediakan berbagai program bantuan, mulai dari beasiswa, bantuan keringanan biaya, hingga jalur khusus penerimaan siswa baru. Salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan bantuan tersebut adalah surat keterangan tidak mampu atau SKTM khusus pendidikan. Bagaimana prosedur pengurusan dan syarat lengkapnya? Mari kita bahas secara tuntas dan formal dalam video kali ini. Bapak Ibu sekalian, mari kita ambil contoh kasus yang dialami oleh salah seorang warga di tengah masyarakat kita. Sebut saja Ibu Aminah. Ibu Aminah adalah seorang orang tua tunggal yang bekerja serabutan. Putranya yang baru lulus SMP memiliki prestasi akademik yang sangat cemerlang dan bermimpi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA favorit di kota. Namun, Ibu Aminah cemas karena biaya masuk sekolah dan seragam dinilai cukup berat bagi kondisi keuangannya. Setelah berkonsultasi dengan pihak sekolah, Ibu Aminah disarankan untuk mendaftarkan putranya melalui jalur afirmasi atau pengajuan bantuan program Indonesia Pintar atau PIP. Syarat utamanya adalah Ibu Aminah harus membawa SKTM resmi dari kantor desa yang menyatakan kondisi ekonominya. Setelah mengurus surat tersebut, putra Ibu Aminah akhirnya bisa bersekolah dengan tenang tanpa terbebani biaya. Surat keterangan tidak mampu atau SKTM untuk sekolah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. Fungsinya utamanya adalah sebagai bukti legalitas administratif bahwa keluarga pemohon memang benar-benar membutuhkan dukungan finansial dari negara. Dokumen ini menjadi basis data bagi pihak sekolah, dinas pendidikan, hingga universitas untuk menyalurkan bantuan agar tepat sasaran kepada anak-anak yang berhak seperti putra Ibu Aminah tadi. Agar pengurusan di kantor desa berjalan efektif dan cepat, silakan Bapak dan Ibu siapkan dokumen-dokumen pendukung berikut di dalam satu map. 1. Fotokopi KTP orang tua atau wali dan kakak terbaru. 2. Fotokopi kartu tanda siswa, akta kelahiran anak, atau surat keterangan aktif sekolah. 3. Surat pengantar asli dari ketua RT atau RW yang menyatakan keadaan ekonomi keluarga tergolong tidak mampu. 4. Surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani di atas materai 10.000, serta lampirkan fotokopi kartu bantuan sosial seperti KIS, KKS, atau PKH jika Bapak dan Ibu memilikinya.
untuk mempermudah verifikasi petugas. Prosedur pengurusannya sangat sistematis rekan-rekan sekalian. Langkah pertama, datangi ketua RT dan RW setempat untuk meminta surat pengantar pembuatan SKTM sekolah. Langkah kedua, bawalah surat pengantar tersebut beserta seluruh dokumen identitas ke kantor desa. Langkah ketiga, serahkan berkas ke petugas loket pelayanan desa. Di beberapa daerah, petugas desa atau kepala dusun mungkin akan melakukan survei singkat ke rumah Anda untuk memastikan kebenaran data. Setelah data dinyatakan valid, kepala desa akan menandatangani dan memberikan stempel resmi pada SKTM Anda. Perlu diingat, beberapa instansi sekolah atau kampus kadang meminta SKTM tersebut disahkan kembali hingga ke tingkat kantor kecamatan. Jadi, pastikan Anda menanyakannya ke pihak sekolah terlebih dahulu. Kembali Bank Desa tegaskan dengan sangat jelas kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bahwa seluruh proses penerbitan surat keterangan tidak mampu di kantor desa adalah 100% gratis tanpa dipungut biaya apapun. SKTM untuk pendidikan ini umumnya memiliki masa berlaku yang bervariasi antara 1 hingga 6 bulan atau berlaku khusus untuk 1 kali tahun ajaran pendaftaran. Segera serahkan dokumen ini ke pihak sekolah atau universitas begitu selesai diurus agar bantuan bisa segera diproses. Tidak ada kata menyerah untuk pendidikan anak Indonesia kita. Program pemerintah telah membuka jalan yang luas dan tertib. Administrasi di tingkat desa adalah kunci pembukaannya. Seperti kisah Ibu Aminah, mari kita urus dokumen yang diperlukan secara mandiri demi masa depan generasi penerus bangsa. Jika Bapak, Ibu, atau rekan-rekan sekalian memiliki pernyataan atau pengalaman terkait pengurusan SKTM sekolah ini, silahkan tuliskan di kolom komentar bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like. Bagikan video penting ini kepada para orang tua di luar sana dan subscribe channel Bank Desa agar tidak ketinggalan informasi edukatif lainnya. Desa cerdas, masyarakat berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.